Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, marilah kita secara berangsur-angsur memperhatikan susunan Arab Al-Quran ya. Tidak bisa melepaskan diri dari susunan bahasanya. Pada pertemuan ini adalah membahas nomor 18. Huruf-huruf yang bermakna itu banyak yang serupa-serupa, tapi ini yang 18 ini namanya alamat. Nah, bukan ain ya, lam. Jadi berarti alamat kan jamak bentuk muannas. Jadi masalah lam yang banyak, lebih dari 2 gitu. Berarti 3 lam apakah nama? Jadi lam ini huruf lam. Jadi namanya alamat. Lam. Jadi kalau satu lam kan lam. Seperti ini satu lam ini. Lam. Kalau 2 lamani, kalau banyak alamat ya. Contohnya lam itu, misalnya yang pertama di sini lamul jarri, lam huruf jar. Karena ada huruf jar lam itu, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba. Terus apa lagi? Lam, lam ini. Contohnya ada di Fatihah. Apa bacaannya kalau di Fatihah ini? Alhamdulillahi. Ya. Jadi ini lamnya ini. Ya, jadi lamnya di sini. Jadi itu namanya mengenai lam ya. Tapi lam huruf jar. Jadi dia beramal juga membawakan baris, jadi alhamdulillah namanya lamul lam, bukan lamut ya, tapi lamul jarri. Alja ya, lam qamariyah, alif lam qamariyah ya, jin huruf qamariyah, lamur jar huruf, berarti lam huruf jar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian ada pula yang nomor 2 namanya lamul amri, jadi lam amar namanya. Lam amar itu ini dia masuk ke fi'il mudhari, ini li. Ini bukan li huruf jar ini ya. Kalau di kebenda seperti ini ya huruf jar. Tapi kalau ini fi'il mudhari yumfik. Kenapa mati kafnya ini? Padahal aslinya sebelum, kalau nggak ada lam amar ini dia adalah yumfiku. Ya, aslinya kan yu'amfiku. Fi'il madinya amfaqa. Jadi amfaka yu'amfiku menjadi yumfiku, masuk lam amar. Lam amar ini nanti lam perintah ini. Jadi pengertiannya di situ supaya, agar liumfik. Jadi fa'ilnya yumfik tetap juga di sini zu. Zu ini kan isim yang 5. Itu makanya zu di. Kalau dia baris di atas ini za. Kalau baris bawah zi. Jadi fa'ilnya bukan huwa, tapi fa'ilnya langsung isim yang 5 ini. Ini mudhafun ilaihnya. Itu maka sa'atin. Jadi zu sa'ah. Zu artinya punya kelapangan. Jadi liumfiq zu sa'atin. Hendaklah, supaya boleh, hendaklah menginfakkan orang yang punya kelapangan. Jadi hendak berinfak orang punya kelapangan. Bernafkahlah orang punya kelapangan. Min sa'atihi. Dari kelapangannya, maksud menurut maunya, menurut kemampuannya. Karena kelapangannya itu, maka disuruhlah liumfik. Zu ini ya, tapi tidak mau baris depan dia. Liumfik zu sa'atin. Jadi lam ini namanya lam amar ya. Ini nanti akan diterangkan ini. Kita belum pernah belajar ini lam amar. Yang ada belajar la nafi.
Jadi ini lam amar, lam perintah. Biasanya dia bisa masuk semua ke 14 fi'il mudhari itu. Tapi pengaruhnya gini, dimatikan. Kemudian yang nomor 3 ada namanya apa nih? Lamul, ini tidak dikasih baris karena sudah 2, sudah ada baris. Lamul jarri, lamul amri, kalau ini lam apa namanya? Abtidai. Lamul ibtidai. Nah, lam ibtidai ini sama mubtada ini. Aslinya kan bada'a, menjadi ibtada'a, mubtada'a. Jadi lamnya lam bagi permulaan. Jadi menempel, lamnya itu bukan lam takkid, tapi menempel pada lam mubtada. Nah, ini dia. Apa bacaannya ini? La Dirhamun. Ya, ini ha besar ya. La dirhamun. Nah, baru ha kecil di sini. La dirhamun halal. La dirhamun halalun. Khairun min alfis dari dirhamin min haram. alfi dirhamin haramin. Nah, jadi pengertiannya di sini lam permulaan. Jadi jangan diartikan sungguh ini. Kalau bukan ini bukan lam apa? Bukan lam taukid, tapi dia lam permulaan, lam ibtida. Jadi 1 dirham, nah gitu. Dirhamun kan 1 dirham. 1 dirham yang halal, ini sifatnya. Fungsinya di mubtada ini punya sifat, punya naat ya. Jadi disebutkan di sini dirham 1 dirham yang halal lebih baik khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 dirham yang haram. Nah, ini sifat haramin. La dirhamun halalun khairun min dirhamin khairun min alfi dirhamin haramin. Nah, jadi la-nya ini namanya lam ibtida. Nah, sudah 3 ya. Ada lam jar, ada lam amar, ada lam ibtida. Berarti lam di mubtada. Kemudian yang nomor 4 ada namanya lam apa ini? Lamul bu'di. Iya, lamul bu'di. Jadi lam menunjukkan jauh. Nah, itu yang dipakai isim isyarat. Zalik. Yang isyaratnya kan ini zalik itu menunjukkan jauh itu. Lamnya ini. Kanya untuk perempuan. Kalau zaliki tidak ada, tapi zalika. Zalika lamnya inilah. Zalikuma. Ini baru zalikum. Kalau perempuan zalikumna. Jadi lam-lam yang ada di sini namanya lamul bu'di. Lam menunjukkan jauh. Ya. Zalikum rabbukum. Zalikumullah rabbukum. Zalik. Sudah 4. Itu maka disebut tadi alamat ya. Nomor 5. Apa namanya nih? Lamul jubi. Jawab. Jawabi. Ya, lamul jawabi. Dia lam tapi menjadi jawab. Berarti ada huruf syarat. Ini yang merah ini huruf syarat ini. Didahului oleh lau. Atau laula. Atau didahului huruf kasam. Ini ta. Maka jawabnya nanti pakai namanya lam jawab. Ini yang sebelah ini. Lam jawab ini. Lam jawab. Ini juga lam jawab ini. Ini. Lam yang ini ini yang sedikit itu. Itu namanya lam jawab ya. Mana contoh membacanya? Lawita, kan ini lawin. Ini sambung aja. Lawij tahatta, lawij tahatta. Jikalau, kan pakai syarat tuh. Jikalau telah bersungguh-sungguh engkau, baru ini namanya lam jawab. La akram tuka. La wijtahatta, ya. La wijtahatta, la akram tuka. Kalau bersungguh-sungguh engkau, ini fil madiyah.
Nah, maka jawabnya di sini kalau bersungguh-sungguh engkau, maka jawabnya la akramtuka, memuliakan aku akan engkau. Jadi la-nya itu bukan sungguh aku muliakan, enggak begitu. Dia namanya menjawab. Bagaimana kalau engkau bersungguh-sungguh memuliakan aku. Lamnya ini lam jawab namanya ya. Ada huruf jawab kemarin yang di atas seperti kala. Ini enggak lam jawab. Ini coba diterka membacanya. Coba. Laula dinu la Halaka. halakan nasu. Iya, nasu. Fa'il dari halaka. Jadi, laulad dinu la halakan nasu. Nah, ini fa'il dari halaka. Halaka fil madi itu. Binasa artinya. Jadi, kalaulah tidak. Nah, kan pakai apa nih? Pakai bersyarat dia. Kalaulah tidak agama, kalaulah tidak ada agama, din ya, maka di sini binasalah, halaka, binasalah manusia, hancurlah manusia. Jadi kalau tidak ada agama, maka hancurlah manusia, binasalah manusia. Jadi untung ada agama, masih ada sedikit apanya. Ini. Kalau ini halaka fil madi. Laulad dinu, kalaulah tidak agama, binasalah manusia. Jadi kadang-kadang memang sering diartikan orang sungguh juga ini, sama seperti la taukid. Tapi sebenarnya dia lamul jawab namanya, menjawab. Coba ini satu lagi. Ini ayat Al-Quran kalau yang ini. Huruf kasam ini, kasam. Apa bahasanya? Kalau huruf kasam apa bahasanya? Kan sama huruf jar. Allahi Ya. la kaid. La aki dinna. La aki dan ingat. Ini baru pelajaran kita baru ini yang nun apa namanya bertasydid seperti ini. Dia aslinya kada. Jadi la itu jawab, lam jawab, aki aslinya fil mudhari ini akidu. Tapi karena ada nun di sini baris di atas dia masih ingat nun apa seperti ini. Baru namanya nuna, gitu. Nuna apa namanya? Nun taukid. Nun taukid terbagi dua, ada taukid yang ringan, khafifah, dan ada taukid yang berat, namanya saqilah. Jadi sini pakai, jadi sudah di sini la-nya ini la jawab, akidah baris di atas karena bersambung dengan nun taukid saqilah. Di sini baru dibaca asnama. Ini waktu Ibrahim mau memecahkan patung-patung kecil itu. Jadi karena orang ini entah orang ini masih waras, entah masih bisa menerima pikirannya atau enggak, itu makanya bersumpah Ibrahim. Tallahi, kata beliau, demi Allah, la akidanna. La-nya la jawab. Sesudah jadi, la jawab ini jatuh kadang-kadang sesudah ini huruf syarat dan sesudah qasam. Berarti ada nanti qasamnya. Jadi tallahi, demi Allah, aku perdaya, aku perdaya, akidah kan digoda. Aku perdaya sungguh, ada sungguhnya sini. Aku perdaya sungguh asnamakum, patung-patung kamu. Jadi kalau enggak juga orang itu mengerti, paham kok disembah patung-patung, dipecahkannya yang kecil-kecil, diletakkannya martil kepada yang besar-besar itu pemukulnya. Jadi itu makanya dia mengatakan tallahi la dan na asnamakum. Asnam bentuk jamak taksir dari sanam ya. Berarti sudah berapa? La 1, 2,
3, 4, 5. Ada satu lagi nih lamnya. Namanya lam muwatta. Lamul muwatta. Lamul muwatta'a muwatta'i lamul muwatta'atil muwatta'ati ya. Lam muwatta'ati lil qasami. Ini qasam. Maksudnya lam yang muncul untuk qasama, ini dia lamnya. Sama seperti itu. Ini sebenarnya bukan lam apa ini, penegas, berarti bukan huruf syarat ini. Jadi ada disembunyikan huruf qasamnya. Lain kumtu, ini kumtu ini ya. Sungguh jika engkau berdiri atau engkau tunaikan, engkau dirikan biwajibatika dengan segala kewajibanmu, berarti engkau tunaikan, engkau dirikan dengan segala kewajiban, la akramtuka, memuliakan aku akan engkau ya. La-nya itu namanya lam al-muwatta'atil lil qasam. Al-muwatta' ya. Sama kitab muwatta ini. Berarti lamul muwatta'. Inilah, jadi berarti ada 5 ya. 5 atau 6 tadi. Alamat. Alamat. Jadi banyak lam huruf jar, lam amar, lam ibtida, kemudian lam bu'di, kemudian lam jawab, satu lagi lam al-muwatta'ati lil qasam. Jadi ada 6 ya. 6. Wahid, isnain, salasa, arba'a, khamsah, sittah ya, 6. Jadi itu maka disebut apa tadi? Alamat. Lam ya, beberapa huruf lam. Cuma ini ditambah sedikit, yang tadi kan ada lam amar. Ini lam amar ini ya mesti diterangkan. Kalau yang lain nggak ada pengaruh. Kalau lam amar nanti disebutkan begini. Pembahasan lam amar itu perintah pakai lam amar dia. Bukan seperti membuat fi'il amar. Ada tanda bintang. Masih ingat cara membuat cara membuat fi'il amar? Yang kalau fi'il amar misalnya kita buat misalnya kalau ya misalnya dibuat dipinjam sebentar pinjam sebentar ini papanya. Misalnya kita membuat fi'il amar dipakai misalnya 4 huruf fi'il amarnya ya. 3 pun boleh, sekarang 4. Anfaqa. Kan 4 huruf itu. Terus kalau membuat fi'il amar ini bagaimana? Ganti ke mudhari dulu. Bagaimana mudhari'nya kalau yang ini? Anfaqa. Yu'anfiku. Dipakai langsung yang berfa'il anta, tu ampiku atau tum, langsung sekali dibuang apanya? Tum. Jadi tum fi ku. Kan berarti ada dibuang satu itu. Kalau sudah di sebuah seperti ini tumpiku, ini kan hilangkan huruf ta. Hilangkan huruf ta. Terus bagaimana? Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, lalu tambah alif. Ya kan? Ya. Terus alif kemana barisnya? Bawah. Baris yang kedua. Iya, apa barisnya dibuat? Apa infak? Infak. Karena ini barisnya kan yumfik tadi. Ke bawah ada. Jadi dia baris infak. Infaku, lalu dimatikan dia. Ini fi'il amar namanya. Ini yang fi'il amar. Infak. Jadi berinfaklah. Kayak gitu. Itu fi'il amar yang biasa kita buat. Misalnya kita buat nasara. Coba, kalau nasara apa fi'il amarnya? Tu'ansiru. Tu'ansiru. 4 huruf. Ini 3 huruf. Ini bentuk file anta. Tansuru. Jadi tansuru terus dihilangkan ta.
Nusrung, nggak bisa baca. Nggak bisa dibaca unsuru. Terus dimatikan. Apa fi'il Unsur. amarnya? Unsur. Unsur. Itu dia kalau membuat fi'il amar itu maka dikasih bintang sini. Sedangkan lam amar tidak perlu pakai itu. Dia perintah juga. Kalau ini kan 6 bentuknya ini fi'il amarnya ini. Kalau yang lam amar itu masuk ke 14. Ini dia. Masuk ke fi'il mudhari 14 dia. Jadi ini aslinya adalah yumfiku sebenarnya ini. Ini model fi'il mudhari yang 14 ini 6 ya, di bawahnya lagi 6 9 ya kan 14. Jadi ini masuk lam amar. Lam amar itu li, bukan lamnya dimasukkan seperti ini. Ini liyumfik. Jadi pengertian sini perintah juga supaya menginfakkan orang yang punya kelapangan atau supaya menginfakkan dia. Jadi perintah bagi orang yang ketiga ataupun ke-14-nya. Jadi misalnya kalau ini kan asli fi'il amar nih. Kalau ini masuk lam misalnya dipakai sini li. Di sini. Dipakai li. Sudah enggak mau dia. Ya, dipakai li. Dipakai li di sini. Jadi liumfik. Liumfik sama ini. Liumfik zu sa'atin. Hendaklah berinfak orang yang punya kelapangan dari kelapangannya. Jadi pun tuh kalau ini mengartikannya liumfik supaya berinfak dia. Kalau berdua liumfika dihapuskan apanya nunnya. Ini fi'il amar namanya, lamnya adalah amar. Kalau untuk menyuruh orang banyak hendaklah mereka berinfak semua. Maka dipakai liumfiku. Aslinya kan yumfikuna. Ini kenapa yumfiku? Karena sudah masuk lam amar. Lam amarnya cuma bawah ini. Andai kata dibuat lam amarnya itu memang seperti itu dia. Ini pun begitu, perempuan supaya hendak berinfak dia perempuan. Litumfik, litumfika. Kalau banyak perempuan biasa pula dia nggak ada perubahan. Cuma liumfikna. Kalau di sini engkau litumfik, litumfika, litumfiku. Kalau dia perempuan engkau litumfiki, berarti nunnya dihilangkan. Litumfika, baru di sini litumfikna. Kalau supaya berimpak aku, liamfika, ke atas barisnya. Dimatikan lah, bukan ke atas. Dimatikan ini. Tadi teringat bentuk lamkai pula. Dimatikan ya. Liamfik. Kalau nahnu linamfik, supaya berimpak kita. Linamfik. Dimatikan. Linamfik. Seperti ini. Bisa paham? Melayang-layang ya. Maksudnya maka dibuat lam amar di sini, namanya lam amar, mesti diajarkan dulu, mesti dijelaskan. Lam amar itu ini, kalau lam ini nggak masalah, huruf jar sudah. Kalau lam ibtida juga nggak masalah, masuk ke mubtada. Kalau lam bukti juga dizalika. Kalau lam jawab juga lala, ini nggak masalah. Tapi kalau lam amar, lam muatta'atah juga tidak masalah. Lam amar mesti dijelaskan. Jadi lam amar itu dia adalah kalau dia tunggal fi'il mudhari'nya seperti ini, dimatikan belakangnya. Sama seperti fi'il amar, sama seperti masuk lam jazam satu lagi, tapi lam jazam kan tidak. Kalau yumfika dihilangkan nunnya, kalau yumfiku dihilangkan nunnya. Kalau jamak laki-laki, kalau dia perempuan mati, kalau berdua hilangkan nun. Kalau banyak perempuan biasa tetap dibina. Kalau ini dimatikan, kalau ini dihilangkan nun, ini dihilangkan nun. Kalau ini dihilangkan nun, kalau ini hilangkan nun. Kalau ini biasa. Kalau ini dimatikan, ini dimatikan. Itu dia yang penggunaan apa? Alamat. Alamat. Sudah tingkat S2 malah rata-rata malah masuk S3, tapi
Kalau belajar ini ya, kalau dibayang sebagai orang pemula, kita ragu sama mikirkannya itu. Bisa nggak dicerna orang ini? Jadi alamat ini lam, kan itu. Beberapa huruf lam yang masuk kepada susunan kalimat. Nah, ada yang merubah, ada yang tidak. Nah, kalau ini lam huruf jar, ini sudah populer, sudah biasa. Kalau ini lam amar, ini yang perlu diterangkan tadi. Sudah itu lam ibtida masuk ke mubtada. Terus ada lam bu'di. Bu'di itu berarti lam yang menunjukkan jauh, ini hanya dipakai di isim syarat. Terus ada lam jawab, tapi harus didahului dengan huruf syarat. Kemudian ada lam muwatta'ah, ya. Lam muwatta'ah. Muwatta'ah namanya. Lam muwatta'ah lil qasam. Jadi untuk menjawab huruf qasam. Nah, inilah pelajaran, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi nanti kalau bertemu di Al-Quran kan mengingatkan saja, ini lam ini, ya, ini lam huruf jar, ini lam ini, ya. Ini lam ta'kid, ini lam taukid, ini lam banyak ya. Jadi memang kalau untuk menguasai seluruhnya tentu berangsur-angsur ya. Inilah pelajaran yang ke huruf-huruf bermakna itu yang nomor 18 ya. Sudah 18 lembar ya. Kata Pak Albert itu dibuat resumenya mau Pak. Ya, jadi Ibu Didi begitu juga. Itu makanya perlu ada, kalau di layar di awang-awang saja nggak payah. Jadi lamat ya. Jadi kalau diulang kembali dulu ke atas ini kan, kalau ini kan sebentar mencarinya kan ya. Teknologi huruf-huruf yang bermakna. Kalau huruf-huruf yang bermakna, terus bertemulah yang pertama huruf yang bermakna itu. Apa dulu? Yang pertama sekali adalah namanya huruf nafi. Ya, huruf nafi. Huruf nafi. Ahrufun nafi. Habis ahrufun nafi, apa lagi? Ahrufun nafi. Huruf nafi. Tadi nafi baru ini. Enggak juga, ini kancang ya, payah cari. Kancang-kencang dia. Sudah banyak yang terlewati mungkin. Sudah, ya, sudah isi istifham ini. Huruf masdariyah, kalau ini lambat pakai seperti ini. Jadi itulah ya pelajaran kita yang perlu diingat. Ini huruf tafsir baru nomor 3 ya. Huruf tafsir itu sudah populer juga. Terus apalagi yang teringat kemarin yang dekat-dekat selain huruf ini lagi. Selain dari huruf tafsir, huruf huruf syarat 4. Selain daripada huruf syarat, apalagi hurufnya. Ini karena latihannya banyak pula ya. Jadi ya memang membuat pandai seluk-beluk huruf bahasa Arab itu lama. Ya, tulus zaman. Tapi kalau itu terus kerja, ya bisa juga. Ini huruf tahdid, gertak, dan tandim penyesalan. Jadi pokoknya sudah sampai terakhir huruf 18, yaitu huruf apa tadi? Huruf alamat. Ya, namanya langsung aja enggak disebut huruf lagi, tapi lamat. Atau kalau dipakai bisa juga mungkin ahruf gitu ya. Ahruful lamat. Gitu. Jadi huruf lam. Tapi enggak dibanyakkan ini. Ahruful, ya banyaklah ahruful lamat. Tadi ada yang jadi. Kalau ahruf kan banyak. Kalau seperti yang ini, kalau ini kan harfu 1. Kalau dibuat ahruf, ya ahruf
ahrufut. Mungkin itu maka nggak dibuatnya ini. Kalau dibuat ahrufut lamat, huruf-huruf lam. Jadi bisa mungkin, tapi itulah lamul jar, lamul amar, lamul ibtida, lamul bu'di, lamul jawab, lamul muwatta'ah. Nah, itu terakhir. Maka dicontohkan yang perlu ingat bahwa lam amar itu yang perlu. Lam amar berarti dia tidak merubah fiil menjadi bentuk seperti fiil amar, tapi hanya ditempelkan saja di muka fiil amar itu, di muka fiil mudhari yang 14. Cuma ada yang dihilangkan. Kalau dia bentuk tunggal beberapa itu, kecuali yang berfail anti ataupun berbentuk banyak, nah itu dimatikan akhirnya. Pokoknya dalam ingatan kita itu terus ya banyak seluk-beluknya. Itu kan tergantung daripada kebiasaan. Ya karena Bapak mungkin kerjaan dari dulu itu juga, jadi sudah lengket dalam kepala. Ya, tapi sebagian, tentu tidak pula semuanya. Ilahuna faqat intahina durusana. Insyaallah sanuwassil fi yaumil ukhra. Insyaallah. Ghadan. Allahumma Faqihna fiddin wa alimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam. Makasih Pak.